Kenalin, ini namanya Alex. Dia tinggal di Amerika Serikat. Tiap hari dia pakai US dollar buat beli kopi, bayar sewa apartemen, tinggal gesek kartu tanpa mikir dua kali. Nah, suatu hari Alex mutusin buat jalan-jalan. Perhentian pertama, Perancis. Pas dia tukar uangnya, dia kaget. Ternyata $1 yang dia punya nggak berubah jadi €1. Malah nilainya jadi lebih kecil. Dia ngerasa agak rugi nih. Terus Alex terbang ke Indonesia. Pas mendarat dan tukar uang, tiba-tiba $1 tadi berubah jadi lebih dari Rp15.000. Lembaran kertasnya sama, gambarnya sama, tapi nilainya beda jauh banget di setiap negara. Pernah nggak kamu kepikiran, kenapa uang memiliki kekuatan yang beda-beda? Kenapa $1 terasa sakti di satu tempat, tapi loyo di tempat lain? Di video kali ini, aku bakal bongkar tuntas kenapa nilai uang bisa naik turun kayak roller coaster. Dan kenapa negara kita sebenarnya nggak butuh mata uang yang paling kuat di dunia. Simak sampai habis ya. Dulu sebelum uang jadi angka-angka di layar HP kamu, uang itu punya jaminan fisik. Selama berabad-abad, mata uang dunia itu diikat sama logam mulia, terutama emas. Sistem ini namanya standar emas. Jadi begini logikanya. Pemerintah nggak bisa asal cetak uang kertas sebanyak yang mereka mau. Setiap lembar uang yang beredar harus ada emas fisiknya yang disimpan di brankas bank sentral. Efeknya apa? Uang jadi stabil banget. Nilainya nggak gampang goyang. Tapi ekonomi dunia makin gede, orang makin banyak, dagang makin rame, apalagi pas ada perang. Butuh biaya gede banget. Negara-negara mulai sadar satu kenyataan pahit. Emas di dunia ini nggak cukup buat menopang ekonomi modern yang larinya cepat banget. Akhirnya, sekitar tahun 1970-an, hampir semua negara ninggalin sistem emas ini. Kita pindah ke sistem baru yang namanya fiat money. Inilah awal mula kenapa uang kita jadi bisa berubah-ubah nilainya. Nah, sekarang aku tanya ke kamu. Kenapa kertas warna merah gambar Bung Karno itu berharga? Kenapa nggak kita anggap kertas biasa aja? Jawabannya adalah kepercayaan. Fiat money punya nilai bukan karena ada emas di belakangnya, tapi karena pemerintah bilang itu sah buat bayar. Dan aku sama kamu setuju buat pakainya. Titik. Cuma itu rahasianya. Makanya nilai uang modern itu cuma dipengaruhi satu hukum alam, yaitu permintaan dan penawaran. Kalau orang-orang percaya sama sebuah mata uang, mau simpen uang itu, atau mau investasi di negara tersebut, otomatis nilainya naik. Tapi kalau orang mulai ragu sedikit aja, nilainya bakal langsung anjlok. Inilah yang bikin ekonomi stabil punya mata uang kuat. Sedangkan ekonomi yang berantakan, uangnya jadi nggak laku. Dan ini bawa kita ke musuh utama nilai uang, yaitu inflasi. Inflasi itu sederhananya adalah saat uang kamu kehilangan atau berkurang kesaktiannya buat beli barang. Misal gini, tahun lalu uang Rp50.000 mungkin bisa buat makan kenyang berdua. Sekarang mungkin cuma cukup buat kamu sendiri. Barangnya nggak berubah, tapi nilai uang kamu yang menciut. Ada contoh nyata yang ngeri banget, yaitu di Zimbabwe tahun 80-an. Dulu, uang Zimbabwe itu sebenarnya lebih kuat dari US dollar, tapi karena salah urus, korupsi, dan pemerintahnya hobi cetak uang terus-menerus tanpa kontrol, harganya hancur. Hasilnya, $1. Jadi setara ratusan ribu, bahkan jutaan dolar Zimbabwe. Uang saking gak ada harganya, sampai harga roti aja bisa berubah tiap jam. Orang-orang di sana akhirnya nyerah dan milih pakai mata uang negara lain. Jadi inflasi itu gak cuman bikin uang lemah, tapi ngerusak kepercayaan masyarakat. Sekarang kita bahas yang lebih teknis dikit tapi penting, yaitu suku bunga. Ini adalah harga kalau kamu pinjam uang. Bayangin kalau satu negara tawarin bunga tinggi. Investor dunia bakal mikir, wah, mending aku simpen uangku di sana. Bunganya gede. Tapi buat simpen uang di sana, mereka harus beli mata uang negara itu dulu. Karena banyak yang mau beli, nilai mata uangnya jadi naik. Makanya setiap kali Amerika atau Bank Indonesia umumin soal suku bunga, pasar langsung heboh. Tapi hati-hati, suku bunga tinggi itu pedang bermata dua. Emang bikin mata uang kuat, tapi buat kita rakyat biasa, cicilan motor atau pinjaman modal usaha jadi makin mahal. Jadi, bank sentral tuh sebenarnya lagi jalan di atas tali tipis, harus benar-benar seimbang. Kamu mungkin mikir, kalau gitu, mending 1:1 sama dolar aja, biar kita kaya. Ternyata, nggak gitu juga loh. Mata uang yang terlalu kuat itu bikin barang-barang dari negara kita jadi mahal buat orang luar. Kalau barang kita mahal, orang luar nggak mau beli, ekspor turun. Kalau ekspor turun, pabrik-pabrik di Indonesia bisa tutup.
dan pengangguran nambah. Makanya ada negara yang sengaja bikin mata uangnya agak lemah supaya produk mereka murah dan laku di dunia. Jadi uang itu bukan cuma soal kertas belanja, tapi soal politik, psikologi, dan kekuatan yang dikompres jadi angka. Sekarang kamu sudah tahu kan, kenapa $1 itu beda-beda artinya. Kalau kamu mau aku bahas lebih dalam soal gimana bank sentral kerja, atau soal manipulasi uang, coba tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa klik jempol atasnya, dan subscribe, biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya di sini. Aku pamit, sampai ketemu di video berikutnya.